Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, bukan niat untuk membela diri. Di dalam lingkaran ini sebenarnya bukan uban. Ini sebenarnya adalah sarang laba-laba pada saat saya hunting foto laba-laba di dekat tempat duduk kami kemarin. Terima kasih. Para pendengar, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang akan memondokkan anaknya di pesantren, rahimakumullah. Alhamdulillah, kami sangat senang sekali di antara para pendengar video ini ada yang berpikir untuk melanjutkan anak-anaknya di pesantren-pesantren. Tentu hal ini adalah hal yang perlu diapresiasi. Namun di satu sisi ada orang-orang tua yang berpikir tentang mahalnya biaya operasional ataupun biaya bulanan di pondok-pondok pesantren. Ada yang berkata biayanya terlalu mahal sehingga kami sebagai orang tua tidak terbantu dengan biaya yang segitu. Atau mungkin ada yang berkata juga gajiku tidak seberapa sedangkan biaya di pondok pesantren itu di atas kemampuan gajiku. Nah, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, yang pertama kami mau bagi dulu bagi orang tua yang alhamdulillah sampai hari ini dikuatkan oleh Allah untuk mencukupi setiap kebutuhan anak-anak di pesantren, kami ucapkan jazakumullah dan selamat. Semoga setiap harta yang sudah panjenengan, yang sudah Anda keluarkan untuk kebutuhan anak-anak di pesantren akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Dan tentunya kita harus yakin bahwa aset terbaik kita adalah anak-anak kita di pesantren. Yakinlah bahwa mereka ini nanti akan menjadi sebuah tabungan yang luar biasa untuk masing-masing orang tua. Nah, bagaimana dengan orang tua yang punya alasan-alasan atau mungkin keluhan-keluhan seperti tadi? Sebenarnya di pesantren-pesantren itu ada pilihan-pilihan bayaran sesuai dengan kemampuan. Kalaupun ternyata setelah diikhtiarkan tadi benar-benar tidak mampu dicukupi oleh masing-masing orang tua terkait barangkali ayahnya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal atau bapaknya sudah tidak bekerja lagi dan banyak sekali alasan-alasan yang serupa, maka sebenarnya ini bisa dibicarakan baik-baik dengan pihak pesantren. Dan kita yakin bahwa setiap pesantren itu punya solusi terbaik untuk orang tua. Yang paling penting itu tidak disengaja. Orang tua mencarikan alasan itu bukan semata-mata karena mau memudah-mudahkan urusan, bukan karena benar-benar butuh dengan biaya yang sedikit tadi. Nah, kadangkala kami menemukan kasus, ada nih orang tua yang meminta semurah-murahnya suatu biaya di pesantren, tetapi di satu sisi anaknya diberikan fasilitas yang jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan teman-temannya di pondok pesantren. Misalnya anak mereka diberikan HP walaupun itu dititipkan di rumah temannya atau di keluarganya. Padahal ada orang tua yang membayar full anaknya di pesantren, tetapi menanamkan kepada anaknya, kamu nggak apa-apa punya HP, nggak apa-apa nggak punya HP nak. Yang penting orang tuamu, ayah ibu, bapak ibu bisa mencukupi setiap kebutuhan kamu setiap bulan di pesantren gitu. Nah, tentunya orang tua tipe yang tadi yang mementingkan kebutuhan pribadi anaknya berupa membelikan HP tetapi untuk mencukupi kebutuhannya ke pondok pesantren malas-malasan, ini adalah cara berpikir yang keliru menurut kami. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang tadi benar-benar keadaannya tidak memungkinkan, orang tuanya baru saja di PHK sehingga si orang tua sangat tidak mungkin untuk membiayai pendidikan anaknya dengan maksimal, maka hal-hal yang seperti ini bisa dibicarakan baik-baik kepada pihak pesantren. Orang tua bisa menyampaikan hal ini kepada misalnya mudir ma'had, direktur pondok, sampaikan bahwa keadaan kami seperti ini dan seperti ini. Maka kita akan mendapatkan solusi terbaiknya. Dan kuncinya adalah dibicarakan dengan baik. Gitu. Jangan hanya sesumbar mengatakan di luar, bahwa pondok itu mahal dan tidak memberikan solusi bla bla bla. Ini tentu cara berpikir yang keliru menurut kami. Nah, untuk orang tua yang sampai hari ini punya cita-cita anaknya mau dipesantrenkan, namun kendalanya adalah di biaya, maka bicarakanlah baik-baik dengan pihak pondok pesantren. Saya yakin semua pesantren itu punya cara berpikir solutif kok, yang bisa
membantu setiap kesusahan orang tua. Asalkan tadi jangan sampai amanah yang sudah diberikan oleh pesantren berupa keringanan tadi disalahgunakan. Pesantren sudah memangkas setiap sekian banyak kewajiban-kewajiban syahriah ataupun komite sekolah atau pesantren, tetapi mereka bisa memberikan fasilitas yang jauh mengungguli teman-temannya yang lain yang notabene-nya mereka tidak diberikan fasilitas yang banyak, akan tetapi punya tanggung jawab untuk melunasi setiap syahriah bulanannya gitu. Maka orang tua, yakinlah bahwa investasi terbaik kita hari ini adalah anak-anak solih yang kelak mereka akan mendoakan setiap orang tua, maka berikanlah pendidikan terbaik. Dan yakin pula setiap harta yang panjenengan yang Anda berikan untuk anak-anak di pesantren itu tidak akan sia-sia, yakinlah. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta bantu di-share agar banyak orang tua yang tercerahkan.